Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 22, Istri Sah Jadi Pelakor. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 22. Rafa tidak memberi jawaban akan melanjutkan pernikahannya atau tidak, tapi dia sepertinya akan pasrah mengikuti lagi keinginan orang tuanya, dan dia berjanji ini yang terakhir. Sebenarnya hatinya tidak mau, tapi di satu sisi dia menganggap Sarah akan kembali pada Rendra, dan tak ada lagi harapan baginya. Di sisi lain, apa yang orang tuanya katakan memang benar. Selama ini dia tidak pernah memberikan kesempatan untuk Anggi dan terlalu menutup rapat hatinya untuk wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Hari di mana Sarah keluar dari rumah sakit, Rafa kembali menyempatkan diri untuk melihat Sarah dari kejauhan. Dia melihat lagi betapa besar perhatian yang Rendra berikan pada Sarah. Dan kemungkinan besarnya Sarah tidak akan bisa menolak pria yang sudah menjadi bagian hidupnya itu selama beberapa tahun, dibandingkan dirinya yang baru saja datang. Hal itu yang membuat Rafa semakin merasa tak ada tempat dan kesempatan lagi untuknya. Hingga akhirnya dia mengatakan bahwa dirinya setuju untuk belajar mencintai Anggi dan mencoba menerima Anggi selama 3 bulan ke depan. Entah akan berhasil atau tidak, dia merasa harus mencobanya dulu. Benarkah? Kamu mau belajar mencintai aku? Aku senang sekali, Rafa. Aku janji akan berusaha menjadi istri yang baik, ucap Anggi berseri dan langsung memeluk Rafa. Dia tidak menyangka kedatangannya menemui Rafa di hotel itu untuk mendapatkan kabar sebaik itu. Rafa hanya diam, namun dengan ragu berusaha sekuat hatinya membalas pelukan Anggi. Karena apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan tindakan. Hari ini, aku akan jadikan kamu milik aku, Rafa, ucap Anggi dalam hati sambil memeluk Rafa. Kamu pulang aja dulu, aku masih mau di sini. Nanti aku bakal nyusul kamu pulang kalau aku sudah siap, pinta Rafa yang masih ingin sendiri dan membereskan barang-barangnya di kamar hotel itu. Aku mau pulang sama kamu, kita sudah sepakat akan bersama kan? Kita mulai dari awal hari ini juga ya, ucap Anggi yang akhirnya membuat Rafa mengalah lalu mengangguk. Maafkan aku, Sarah. Kamu pasti sudah bahagia sekarang karena Rendra sudah berubah. Aku mungkin tidak akan menemui kamu lagi. Seperti kamu yang memberi Rendra kesempatan, aku juga terpaksa memberi kesempatan untuk Anggi. Aku harap bisa melupakan kamu, ucap Rafa dalam hati sambil terdiam berpikir. Sementara di tempat lain, Sarah baru saja pulang, ditemani oleh Nara masuk ke dalam kamarnya. Dia pun duduk bersandar di atas kasurnya. Tolong blokir semua situs yang menyebarkan video Anggi dan Rendra, ucap Sarah pada Nara yang berada duduk di dekatnya. Sementara Rendra tadi langsung pergi mencari makanan untuk mereka agar Sarah bisa makan dengan teratur. Kenapa, Sar? Biarin aja, biar mereka kapok, ucap Nara acuh. Jangan. Aku khawatir banyak remaja yang melihatnya. Itu bisa merusak moral mereka. Belum lagi Rendra dan Anggi bisa masuk penjara. Aku sebenarnya gak peduli kalaupun mereka masuk penjara. Tapi penyebar video itu juga akan kena pidana. Dan bisa jadi aku yang merekamnya juga akan terkena dampaknya. Aku gak tahu kalau karyawan di kantor itu bisa dengan sengaja menyebarkan semuanya. Ya juga sih. Oke, aku akan urus semuanya hari ini juga.
dan aku pastikan semuanya aman. Ucap Nara tersenyum. Makasih ya, Ra. Nara pun terdengar menelpon seseorang untuk mengurus masalah ini. Aman, Sar, tenang aja. Semuanya akan baik-baik saja, ucap Nara. Oh ya, Ra, aku boleh minta tolong satu hal lagi? Tanya Sarah berharap. Apa? Kalau dari ekspresi wajahmu itu kayaknya soal Rafa, iya kan? Kamu beneran suka sama dia? Nara tersenyum menggoda sahabatnya itu. Dia mulai curiga. Kedekatan Rafa dan Sarah bukan hanya sekedar teman biasa. Apalagi sangat kelihatan sekali kalau Rafa memang menyukai Sarah. Ada hal penting yang harus aku katakan sama Rafa. Dia harus tahu sesuatu. Balas Sarah serius. Apa sih? Kok kayaknya hal yang serius? Aku gak bisa bilang sama kamu. Maaf ya. Nanti setelah aku ketemu Rafa, aku bakal kasih tahu kamu. Aku minta tolong cari Rafa. Dia pasti punya alasan sendiri kenapa dia tidak mau menemui aku. Pinta Sarah sangat berharap. Karena kondisinya yang masih belum stabil dan baru pulang dari rumah sakit, dia tidak mungkin bisa pergi berkeliling. Tanpa pikir panjang, Nara langsung mengiyakan keinginan Sarah. Dia langsung pamit untuk pergi saat itu juga dan mulai mencari Rafa di kafe. Karena itu tempat satu-satunya yang paling sering Rafa kunjungi. Maaf, Mbak, si bos udah hampir 2 minggu ini gak kesini, ucap pelayan di kafe itu. Oh gitu ya, bisa saya minta alamatnya? Tanya Nara yang mulai penasaran. Aduh, saya juga kurang tahu soal itu, Mbak. Oh, ya udah, makasih ya. Nara langsung pamit dari sana. Dia mulai bingung harus mencari satu orang itu di mana. Kota ini terlalu luas untuk bisa menemukan Rafa tanpa info yang jelas. Tiba-tiba, Nara teringat hotel yang waktu itu. Hotel tempat Anggi dan Rendra bertemu. Saat itu dia menemani Sarah mengikuti Rendra. Dan Sarah cerita kalau Rafa nginep di sana karena dia pemilik hotel tersebut. Nara pun bergegas langsung ke sana, berharap bisa menemukan Rafa di sana. Dan benar saja, Nara melihat Rafa dan Anggi keluar dari hotel itu. Tapi ada satu hal yang membuat Nara tidak menduga. Dia melihat Anggi menggandeng tangan Rafa dan terlihat sangat bahagia. Rafa pun terlihat tidak keberatan sama sekali. Ada apa ini? Bukannya mereka mau cerai? Setauku, Rafa juga sayang dan peduli dengan Sarah. Tapi kenapa dia malah kelihatan mesra dengan Anggi? Apa yang harus aku katakan pada Sarah? Ucap Nara merasa khawatir. Dengan cepat, dia kembali ke rumah Sarah. Di perjalanan, Nara memikirkan apa yang harus dia katakan pada Sarah, agar Sarah tidak kecewa. Hei Ra, kamu udah datang. Gimana Rafa? Tanya Sarah bersemangat saat Nara baru saja masuk ke kamarnya. Bahkan Nara belum sempat duduk. Sebenarnya tadi aku, jawab Nara terbata. Namun Sarah tiba-tiba kembali mual dan langsung berlari ke dalam kamar mandi untuk muntah. Nara mulai merasa aneh dengan Sarah, karena sepertinya Sarah bukan mual biasa. Sarah, jujur sama aku, kamu hamil? Tanya Nara saat Sarah keluar dari kamar mandi dan menyeka mulutnya dengan tisu. Shh, jangan berisik, ucap Sarah spontan merasa panik.